Pilu, itulah gambaran nasib Timothy Evans, seorang pria yang harus berakhir naas di tiang gantungan karena didakwa membunuh istri dan anaknya. 3 tahun pasca dieksekusi barulah didapat fakta bahwa bukan dialah pelaku sebenarnya. Mirisnya, pelaku sebenarnya adalah John Christie, tetangga yang memang Evan curigai. Selama proses pengadilan, John Christie selalu memberi kesaksian yang menyudutkan Evans. Sayangnya, pengadilan lebih percaya tipu muslihat Christie dibanding kejujuran Evan. Timothy Evans lahir di Glamorgan, Wales, Inggris pada November 1924. 7 bulan sebelum ia lahir, sang ayah meninggalkan ibu dan kakak Evans yang masih berusia 3 tahun bernama Ellen Ashby. Setelah melahirkan Evans, ibunya menikah lagi dan melahirkan seorang adik untuk Evan bernama Maureen atau Mary Westlake. Pernah mengalami kecelakaan dan menderita verukosa tuberkulosis pada kakinya, membuat Evan banyak kehilangan waktu belajar. Ia memiliki kemampuan yang kurang bahkan untuk sekedar membaca. Ia hanya mampu membaca tulisan sederhana seperti komik, slip gaji, dan kwitansi. Ia memiliki IQ rendah, bahkan saat berusia 25 tahun, IQ-nya setara dengan anak usia 12 tahun. Setelah ibu dan suami barunya pindah ke London, Evan yang masih berusia 11 tahun menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja sebagai pelukis dan dekorator sembari sekolah. 2 tahun kemudian ia mencoba bekerja di perusahaan batu bara, tapi karena kondisi kakinya yang terus memburuk, ia mengundurkan diri. Pada tahun 1936, ia tinggal bersama ibunya, dan pada tahun 1946 mereka pindah ke Saint Mark Road, Notting Hill. Di tahun ini Evan berurusan dengan polisi karena mencuri mobil dan dikenakan denda 60 shilling. Pada 20 September 1947, Evans menikah dengan Beryl Susanna Thorley yang bertemu pada Januari 1947 pada suatu acara kencan buta. Awalnya ia tinggal bersama ibu Evan di Saint Mark Road, tapi mengetahui dirinya hamil di tahun 1948, Beryl mengajak suaminya pindah ke Rilling Place di area Lothburg Grove di Notting Hill. Pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran. Beryl dinilai istri yang kurang cakap mengurusi rumah tangga dan keuangan. Sementara Evan terkenal sebagai suami yang sering menyalahgunakan gajinya untuk minum alkohol. Mereka sering bertengkar besar yang terkadang sampai terdengar oleh tetangganya. Pada Oktober 1948, putri mereka lahir yang diberi nama Geraldine Evans. Pada tahun 1949, saat Geraldine berusia 14 bulan, Beryl kembali hamil. Karena kondisi keuangan mereka yang belum stabil, Beryl memutuskan untuk tidak melanjutkan kehamilannya dengan melakukan aborsi, suatu tindakan ilegal kala itu. Meskipun ilegal, Evan tetap menyetujui rencana Beryl. Seorang tetangga mereka bernama John Reginald Christie yang dikenal sebagai Rick, seorang pegawai kantor pos, mengaku memiliki kemampuan melakukan aborsi. Pasangan Evan dan Beryl yang sama-sama memiliki kecerdasan di bawah standar mempercayai ucapan Rick. Saat Evan kembali ke rumahnya, Rick memberitahu bahwa Beryl telah tewas dalam proses aborsi. Ia juga berjanji akan mencarikan orang untuk mengasuh Geraldine. Rick juga menyuruh Evan untuk meninggalkan kota karena polisi pasti akan mencari Evans, apalagi aborsi merupakan sesuatu yang dilarang.
Evan yang polos menuruti saja perkataan Rick. Tapi entah apa yang ada dalam pikiran Evan, tiba-tiba ia kembali dan mengaku telah membunuh istrinya dan membuang jasadnya ke dalam saluran air. Ia berusaha menutupi aborsi yang dilakukan oleh Rick karena takut terseret dalam tindakan ilegal tersebut. Mendapati pengakuan Evan, polisi segera bergerak menyisir saluran air yang dimaksud Evan, tapi hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, jasad Beryl dan Geraldine ditemukan di pencucian belakang Rilling Place. Sayangnya polisi tak menyadari bahwa selain jasad ibu dan anak tersebut, ada sebuah tulang paha yang digunakan untuk menyangga pagar di dekat lokasi penemuan. Jika jeli, mungkin mereka bisa mengungkap hal yang lebih besar. Mendapati anaknya juga menjadi korban, Evan mencabut pengakuannya dan mengatakan Rick Christie-lah yang bertanggung jawab atas kematian istri dan anaknya. Rick pun melawan. Selama persidangan, pria kelahiran 1899 itu menjadi saksi penting untuk menyudutkan Evan. Ia bersaksi bahwa Evan dan Beryl sering terlibat pertengkaran hebat. Beryl kerap mengalami KDRT. Catatan kriminal Evans pada masa remaja yang pernah mencuri mobil menjadi hal yang memberatkannya. Pria 26 tahun itu pun dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati pada 11 Januari 1950. Upaya banding yang dilakukan gagal dan pada 25 Maret 1950, hanya 2 bulan setelah vonis, ia menjalani hukuman gantung di Pentonville. Seperti kata pepatah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pada 20 Maret 1953, Rick Christie yang telah bangkrut dan mengaku ditinggal istrinya, Ethel Weddington, ke Sheffield menyewakan flat yang disewanya pada pasangan suami istri yang tidak disebutkan namanya. Pasangan tersebut kaget menemukan tengkorak terbungkus kain di gudang briket dekat dapur. Rick pun ditangkap dan terungkap ia telah menghabisi sedikitnya 8 wanita, termasuk Beryl, Geraldine, dan istrinya sendiri, Ethel Weddington. Aksi mengerikan Christie telah dilakukan sejak 1940-an. Ia menghabisi Beryl dengan cara ia juga menjadi istrinya sendiri saat wanita malang itu sedang tertidur di tahun 1952. Jasad Ethel dikubur di lantai flatnya. Rick membuang tulang-tulang korbannya di dalam flat dan di taman sekitar flatnya, termasuk tulang paha yang digunakan untuk menyangga pagar adalah milik korban bernama Eddie. Setelah menjalani proses pengadilan, Rick dijatuhi hukuman gantung di Pentonville pada tahun 1953. Akhirnya terbukti bahwa Evans bukanlah pelaku pembunuhan terhadap Beryl dan Geraldine. Namun pengadilan menolak membatalkan vonis terhadap Evan karena ruwetnya dan mahalnya proses pengadilan ulang. Hal ini adalah momen kegagalan pengadilan yang pernah mencoreng Inggris dan menciptakan polemik hukum yang panjang kala itu. Akhirnya pada Oktober 1966, Evan mendapat pengampunan dari kerajaan Inggris dan makamnya dipindahkan dari penjara Pentonville ke pemakaman Katolik Roma di Leytonstone. Kesalahan eksekusi terhadap Evan pada tahun 1950 disusul kesalahan eksekusi pada Derek Bentley pada 28 Januari 1953 serta kontroversi hukuman mati untuk Ruth Ellis pada 1955, akhirnya hukuman mati ditangguhkan pada 1965 dan resmi dihapus pada 1969. Pada tahun 2003, ahli waris Evan, yaitu kakak dan adiknya, Aileen dan Mary, menerima ex gratia sebagai kompensasi kesalahan vonis terhadap Evan.
Demikianlah akhir kisah memilukan seorang Timothy Evans. Kisahnya telah menginspirasi Ewan McCall menulis lagu berjudul Ballad from Tim Evans. Kisah John Christie menjadi sebuah film berjudul 10 Rillington Place, mengambil tempat Rex membunuh para korbannya.